Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Putra Pamungkas dari S1 Manajemen UPBJJ Purwokerto dengan NIM 0448867779. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang kembalinya siswa belajar normal di sekolah pada masa pandemi COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 mengalami gejala seperti batuk kering, kemudian gejala demam, dan kesulitan bernafas. Awal kemunculan virus corona pertama kali terdapat di Wuhan, Cina, dan awal kemunculan virus corona di Indonesia terdapat pada 2 orang warga masyarakat Depok. Dan menurut Ahmad Yulianto, penyebaran virus corona terjadi sangat cepat karena banyaknya warga yang melanggar himbauan pemerintah. Pemerintah melakukan kajian guna menentukan kebijakan pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19, termasuk sekolah yang direncanakan pada bulan Juni 2020. Hal ini sesuai dengan keterangan Kemenko Perekonomian, khususnya pada fase ketiga. Tempat-tempat kebudayaan dan sekolah mulai dibuka kembali dengan tetap menerapkan social distancing dan beberapa penyesuaian. Hal ini sejalan dengan harapan Presiden Bapak Joko Widodo agar rakyat Indonesia hidup berdamai berdampingan dengan virus corona. Kemudian alasannya karena virus ini tidak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah masyarakat. Menuturkan berdampingan bukan berarti masyarakat diminta menyerah, tapi menyesuaikan diri. Dikatakannya ini adalah titik tolak mampu tatanan kehidupan baru bermasyarakat untuk dapat beraktivitas kembali sambil tetap melawan ancaman COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Kemudian pada awalnya pemerintah menerapkan kebijakan berupa social distancing atau pembatasan sosial yang dilakukan di Indonesia selama 2 minggu. Pemerintah berharap dengan dilakukannya ini dapat mengurangi penyebaran COVID-19, namun pandemi COVID-19 telah menjadikan pemerintah meliburkan berbagai jenjang pendidikan baik dari TK, SD, SMP, SMA atau SMK hingga perguruan tinggi sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Pemerintah melakukan cara agar pendidikan bisa terus berjalan di era pandemi ini karena pendidikan merupakan aset yang sangat penting bagi sebuah bangsa. Demi kemajuan suatu negara, pemerintah akhirnya membuat kebijakan baru dengan cara menerapkan sistem pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh melalui berbagai platform, mulai dari Google Classroom, terus aplikasi Zoom, kemudian Google Formula, dan berbagai media sosial lainnya. Pemanfaatan teknologi komunikasi tersebut terkendala oleh daya dukung yang dibutuhkan teknologi itu sendiri, seperti perangkat yang harus ada, kemudian menggunakan aplikasi baik oleh guru maupun oleh siswa, termasuk kemampuan finansial yang dibutuhkan untuk membeli pulsa dan listrik. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan dari teknologi komunikasi, ternyata walaupun kondisi pandemi COVID-19 melanda Indonesia, pembelajaran tetap diupayakan berjalan dengan baik. Prioritas utama pemerintah adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta pendidik dan tenaga kependidikan, keluarga, serta masyarakat secara umum dengan mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dan upaya memenuhi
layanan pendidikan selama COVID-19. Sehingga cara alternatif yang tepat untuk mengatasi masalah COVID-19 adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Oleh karena itu, mari kita mulai menjaga dan melakukan protokol kesehatan mulai dari diri sendiri. Seperti sering mencuci tangan, kemudian memakai masker bila keluar rumah, dan selalu menjaga jarak minimal 1 meter saat berada di kerumunan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.